Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ngaji keuangan, ketemu lagi dengan saya Bu Ai di Ngaji Keuangan bersama Bu Ai. Hari ini saya akan membahas topik yang sangat menarik sekali dan tentunya masih menjadi banyak perdebatan di tengah masyarakat. Apa itu? Bank syariah dan bank konvensional. Tentu teman-teman juga berpikir, kenapa sih sekarang banyak sekali institusi keuangan yang berlabeling syariah? Bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, ada pasar modal syariah, bahkan sekarang ada juga tuh banyak hotel syariah. Sebenarnya itu hanya labeling saja atau memang secara operasional ada perbedaan di antara keduanya? Yuk, mari kita bahas teman-teman semuanya. Oke, kita berangkat dulu dari kata syariah. Apa sih syariah itu? Syariah itu adalah jalan lurus atau jalan yang ingin dituju. Dalam konteks agama Islam, syariah adalah aturan atau hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pedoman bagi umat manusia. Nah, syariah sendiri, teman-teman, itu mencakup ada akidah, ibadah, dan muamalah. Nah, untuk institusi keuangan berbasis syariah ini masuk dalam muamalah. Bahkan dalam kaidah fikih itu dijelaskan, al-aslu fil muamalah al-ibahah hatta yadullu dalilun ala tahrimiha. Jadi asal dari hukum muamalah itu boleh, asal tidak ada dalil yang melarangnya. Jadi kalau zaman dulu, zaman Nabi tidak ada pasar modal atau tidak ada asuransi syariah, kok sekarang ada? Ya karena dia masuk dalam konteks muamalah, pakai kaidah fikih tadi, selagi tidak ada dalil yang melarangnya, maka boleh. Seperti itu adalah aturan hukumnya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membahas lebih dalam tentang bank syariah sendiri. Bank syariah dan bank konvensional itu merupakan lembaga keuangan. Jadi keduanya ini mempunyai fungsi, yaitu lembaga intermediary atau sebagai lembaga perantara. Jadi dia punya tugas nih, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana dari masyarakat. Menghimpun dananya itu berupa tabungan, deposito, giro, lalu menyalurkannya itu kredit di bank konvensional dan pembiayaan di bank syariah. Jadi fix, secara fungsi antara bank syariah maupun bank konvensional itu sama sebagai lembaga intermediary. Jadi bank syariah dan bank konvensional itu sama secara fungsi, yaitu sebagai lembaga intermediary atau sebagai lembaga perantara antara yang surplus dengan yang defisit. Lalu apa sih perbedaan mendasar bagi bank syariah dan bank konvensional? Yang pertama, teman-teman, jadi ada beberapa perbedaan nih antara bank syariah dan bank konvensional. Yang pertama ini jelas adalah di cara operasionalnya. Jadi ada beberapa perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Yang pertama itu adalah secara prinsip operasionalnya. Kalau bank konvensional, dia beroperasi berlandaskan dengan prinsip bunga atau interest. Sedangkan kalau bank syariah itu berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, di mana dia tidak boleh mengandung yang namanya maghrib. Apa itu maghrib? Maisir, ghoror, dan riba. Maisir merupakan spekulasi, sedangkan ghoror adalah ketidakjelasan, dan riba ini adalah aziyadah atau adanya pertambahan. Nah, untuk secara detailnya, apa sih riba itu dan klasifikasinya? Nanti akan kita jelaskan di episode berikutnya, spesifik khusus tentang ribawi dan bunga riba. Selanjutnya, ketika kita ngomong tentang bank syariah, karena dia tidak berlandaskan bunga, teman-teman, maka bagaimana sih prinsip operasionalnya? Yang pertama, dia berdasarkan prinsip bagi hasil, atau biasa disebut dengan bahasa ininya adalah syirkah. Ada musyarakah, ada mudorobah. Lalu ada lagi, yaitu prinsip jual beli. Di sini diserangkan murabahah. Ada yang namanya bai'ul murabahah, bai'ul salam, ataupun bai'ul istisna. Tapi yang sering dipakai di bank syariah itu adalah bai'ul murabahah. Inilah yang menjadi perdebatan teman-teman sebenarnya. Pasti kalian berpikir, kalau kita minjem di bank konvensional 10 juta nih contohnya, minjem 10 juta karena pakai kredit, lalu rumusnya tadi adalah pokok ditambah dengan bunga, bunganya berapa
Anggaplah 10%. Jadi 10 juta ditambah sejuta sama dengan 11 juta. Tapi ketika kita melakukan pembiayaan bai'ul murabahah di bank syariah, contohnya saya butuh laptop. Laptopnya harga 10 juta. 10 juta, maka margin keuntungannya adalah 1 juta. Jadi sama-sama 11 juta. Mungkin bagi orang yang belum mengenal syariah, oh sama-sama pinjam 10 juta, tapi baliknya 11 juta gitu kan. Sama-sama ada penambahan di sini. Mungkin teman-teman juga berpikir, toh sama-sama ada penambahan. Tapi perlu digarisbawahi teman-teman, akad murabahah itu adalah akad di mana harga pokok, harga jual, maaf ya, harga jual sama dengan harga pokok ditambah margin keuntungan. Jadi harga jualnya dari harga pokok. Maka di sini harus diterapkan prinsip transparansi yang paling penting, yaitu transparan. Berapa sih harga pokoknya? Berapa sih marginnya? Nah, ketika kalian tidak cocok dengan marginnya, maka kalian boleh menawarnya. Kok boleh? Kan pertanyaannya itu ya, kok boleh? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba." Jadi Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Murabahah itu merupakan akad jual beli. Jadi contoh saja, saya mau jualan baju nih teman-teman. Maka saya membeli baju di Pasar Tanah Abang. Perjalanan saya menuju Tanah Abang harus beli bensin, tolnya lagi, di sana makan, ya kan, uang capeknya dan lain sebagainya, itu adalah akumulasi dari harga jual saya. Saya beli baju harga 150.000, maka tidak mungkin saya akan menjualnya 150.000 juga. Saya jual 250.000. Apakah itu boleh? Boleh. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Jadi murabahah itu adalah pakai akad jual beli di mana harga pokok ditambah margin keuntungan. Nah, itulah yang menjadi PR bagi teman-teman institusi keuangan yang mungkin belum clear dan menjelaskan sampai sedetail itu, sehingga banyak masyarakat awam yang mengira, oh syariah itu sama kok dengan konvensional, ada penambahan. Padahal kami diikat oleh akad, teman-teman. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua itu terletak pada prinsip operasionalnya. Kalau bank konvensional masih berbasis terhadap bunga, habis interest, kalau di bank syariah itu berdasarkan bagi hasil. Nah, bagi hasil sendiri teman-teman itu ada, kalau dalam bank syariah sendiri itu banyak akadnya. Nah, mungkin kalau teman-teman ketemu nih bank syariah ternyata akadnya banyak banget, dia diikat oleh beberapa akad. Mungkin kalau teman-teman mau pakai akad jual beli, maka ada murabahah, ada salam, ada istisna, terus akad kerjasama, ada musyarakah, mudharabah, dan ada akad sewa, ijaroh. Nanti masih lagi ada turunannya ijaroh muntahiyah bitamlik dan lain-lain sebagainya. Itu semua tujuannya tidak hanya semata profit saja, akan tetapi lebih kepada keberkahan seperti itu. Sehingga banyak orang-orang itu menganggap bahwa kalau konvensional itu hanya profit oriented saja, hanya mengejar keuntungan saja. Tetapi kalau paradigma syariah tidak hanya keuntungan saja yang didapat, tapi juga maslahah maksimumnya, keberkahan dan kemanfaatannya yang harus kita kejar. Untuk perbedaan selanjutnya adalah perbedaan pada regulasinya, teman-teman. Regulasi antara bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah sendiri itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Sementara bank konvensional itu diatur regulasinya di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1998. Jadi keduanya itu diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Sedangkan untuk bank syariah, selain diawasi oleh dua institusi tersebut, dia masih diawasi oleh DPS atau biasa disebut dengan Dewan Pengawas Syariah. Itu adalah beberapa hal perbedaan mendasar, tetapi masih banyak sekali perbedaan yang tentunya akan kita bahas lebih mendalam di episode-episode berikutnya. Lalu yang terakhir, bagi sahabat ngaji keuangan, karena tadi kan sudah dijelaskan panjang kali lebar tentang bank syariah dan bank konvensional, lalu kalau kalian bertanya kepada saya, maka saya harus menggunakan bank apa? Maka saya akan menjawab, pastikan sesuai dengan kebutuhan kalian dan kepercayaan kalian.
Kalau kita percaya bahwa ingin melakukan transaksi yang sesuai dengan aturan syariah, maka bank syariah merupakan salah satu solusi bagi kalian. Tapi dipastikan bahwa itu adalah sesuai dengan kebutuhan dan kepercayaan kalian. Seperti itu teman-teman. Dan saya mengajak nih untuk sahabat ngaji keuangan untuk yuk terus kita belajar, meningkatkan pemahaman baru, karena dengan pemahaman yang lebih baik akan membuat kita lebih bijak dalam memilih layanan keuangan. Next teman-teman, di episode berikutnya saya akan menjawab nih pertanyaan dari teman-teman. Mungkin masih banyak yang bertanya, apakah bunga bank itu haram, ya kan? Atau kita bahas secara terperinci tentang maghrib tadi, maisir goro riba, nyicil di bank, dan lain sebagainya. Nih teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh banget silahkan. Nanti kita akan bahas di episode berikutnya. Terima kasih sudah ngaji keuangan bersama Bu Ai. Sampai jumpa insya Allah di episode berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.